tetapi pelarian dari kenyataan itu yang menjadi problem. Anime dan juga games ini adalah satu fenomena yang tidak terhindarkan. Mhm, Sehingga akhirnya kita mengalami overstimulasi. Kalau mhm. sudah overstimulasi numbness, jadi kebas. Di dalam konteks bahwa ada hal-hal yang positif yang kita percaya itu anugerah umum ya. Nah, ini akan kita lihat dalam generasi muda sekarang cepat bosan, Itu WHO menyebut, gaming disorder mhm, sebagai satu penyakit. ya kan? Sehingga akhirnya, khotbah harus menghibur, sekolah harus menghibur, Hmm, apapun harus menghibur hmm, paradigmanya. Orang takut menjadi biasa gitu. musti superhero terus. Iya, padahal kan kita Hmm, mostly itu orang biasa gitu. hmm, Bukan berarti karena ini ada sisi positifnya, wah lalu dipakai kalimat ini untuk akhirnya tidak ada self control. hmm. Mereka ingin cari sesuatu yang, bisa membunuh waktu luang mereka. Bayangkan dunia anak dan remaja di hari ini. Pagi sekolah, siang les, malam tenggelam di layar. Mobile Legends, Minecraft, Roblox, ataupun petualangan tanpa akhir seperti One Piece dan Attack on Titan. Di dunia itu mereka bebas, mereka bisa membangun, mereka bisa berjuang, bahkan jadi pahlawan. Tapi di dunia nyata banyak yang merasa tidak cukup, tidak aman, bahkan tidak didengar. Dan bukan hanya anak-anak, banyak remaja, banyak suami, banyak ayah tenggelam di layar yang sama. Game dan anime sering menjadi pelarian sesaat dari tekanan, kelelahan, dan rasa kosong yang tidak sempat dibahas. Satu atap, tapi hati ke hati terasa jauh. Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat Indonesia menjadi salah satu pasar game terbesar di Asia Tenggara. Dengan lebih dari 150 juta gamer di tahun 2023, industri game Indonesia menghasilkan pendapatan lebih dari 1,6 miliar US dollar. Tetapi di sisi lain layar terlihat, menurut laporan Channel News Asia, lebih dari 3.000 anak dan remaja di Surabaya dirawat di Rumah Sakit Jiwa Menur, Jawa Timur, karena kecanduan game dan online, dan ini hanya dalam setahun yang terakhir. Berikutnya, data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang dikutip oleh International Journal of Scientific and Technology Research. Ada lebih dari 26.000 kasus bullying yang dilaporkan di sekolah-sekolah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Mungkin dunia game dan anime memberikan ruang untuk sedikit bernafas, melupakan sejenak rasa gagal, merasa diterima. Mungkin bagi anak, remaja, maupun suami. Tetapi bagaimana jika Tuhan mungkin hadir di sana? Lewat imajinasi, lewat keindahan, bahkan lewat kisah perjuangan dan harapan. Game dan anime mungkin bukan sekedar hiburan. Mungkin mereka bisa jadi jendela, tempat kita bisa melihat anugerah umum Tuhan, di mana Tuhan bekerja, bahkan di tempat yang kita rasa sangat sekuler. Mari kita dengarkan dialog antara Pendeta Antonius Stephen Un dan Pendeta Ivan Kristiono. Bagaimana game dan anime bisa menjadi cermin
tantangan maupun saluran kasih Tuhan bagi anak-anak, remaja, suami, ayah, bahkan seluruh keluarga di era digital ini. Pak Ivan, terima kasih untuk waktunya bisa bersama-sama kita dalam perbincangan yang sangat penting. Seperti kita dengar dari pendahuluan Pak Ivan bahwa anime dan juga games ini adalah satu fenomena yang tidak terhindarkan. Tetapi sebagai orang Kristen, sebagai orang Reform, kita percaya bahwa hal-hal yang baik itu adalah anugerah umum. Apa yang Pak Ivan bisa jelasin di dalam konteks anime dan game ini? Kita mengerti bahwa manusia itu diciptakan juga untuk boleh bermain. Ini tesis seorang bernama Johann Huizinga. Dia menulis buku mengatakan manusia itu bukan hanya homo faber, bukan hanya manusia yang pakai alat, tetapi makhluk yang bermain, homo ludens. Dan ketika bermain itu manusia tidak mencoba untuk misalnya memanipulasi alam, mencari solusi. Tetapi permainan itu adalah gema Eden. Manusia dicipta untuk menikmati Tuhan, dan dalam Westminster Shorter Catechism kan kita mengerti dalam poin pertama itu manusia dicipta untuk menikmati Allah. Lalu selanjutnya juga seorang bernama Jürgen Moltmann itu mengatakan bahwa manusia bermain artinya manusia punya pengharapan. Karena bagaimana saya bermain kalau saya tidak ada pengharapan, sehingga bermain itu adalah sebuah langkah iman untuk melihat ada kegenapan eskatologis. Sehingga dari dua pemikir ini bisa kita katakan sebetulnya bermain itu adalah sebuah bayang-bayang Sabat sebetulnya. Hmm. Jadi keindahannya di situ, manusia tidak bisa dilepaskan dari bermain. Ada bayang-bayang Sabat, tapi memang faktanya dalam dosa nanti kan permainan itu bukan merayakan Sabat, berhenti sejenak seperti Sabat pada fungsinya adalah mengenang kembali lalu mendorong kita masuk ke dalam panggilan. Jadi kan sebetulnya itu budaya yang membuat kita berhenti, lalu mendorong lagi melayani Tuhan lebih semangat. Tapi alih-alih akhirnya bukan bayangan dari Sabat, tetapi pelarian dari kenyataan. Itu yang menjadi problem. Pak Ivan, kalau kita lihat bermain ini kan baik ya, ada hal yang baik yang tadi Pak Ivan jelaskan gitu, Pak. Kalau saya sebagai orang awam membayangkan, Pak Ivan bisa beri contoh nggak seperti apa ya? Misalnya dalam konteks game atau anime itu, masih ada ya di dalam situasi seperti ini bermain yang positif gitu, Pak? Ya, jadi sebetulnya misalnya kita lihat dari komik yang sekarang mungkin banyak berubah bentuk menjadi anime ya. Misalnya saya kutip saya mungkin kasih contoh sesuatu yang mungkin orang banyak tahu ya, One Piece misalnya. One Piece itu kemarin di dalam kasus negara kita ini ada banyak bendera yang dikibarkan gitu ya, dan sebetulnya mereka ketika kita membaca itu mereka memang punya satu keindahan, misalnya kesetiakawanan, itu sesuatu nilai yang ditanamkan, lalu kemudian otentisitas. Jadi di situ digambarkan ada sekelompok orang yang punya kuasa, lalu yaitu yang membuat akhirnya menjadi simbol perjuangan. Jadi ada sekelompok pemerintah yang dianggap korup, lalu kemudian ada perjuangan melawan kemunafikan, lalu memperjuangkan kejujuran. Ya, lalu kemudian misalnya Naruto gitu ya. Naruto itu juga bicara mengenai kesetiakawanan, kerelaan untuk berkorban bagi teman. Ya, kira-kira ada hal-hal tertentu yang kita bisa pelajari. Demikian juga dengan
game kalau zaman sekarang game online gitu ya, kita belajar untuk juga bekerja sama dengan orang lain. Mmm, Lalu kemudian juga ada game-game tertentu yang kita bisa belajar sejarah, kita bisa mempelajari mengenai, misalnya game mengenai Perang Dunia Kedua, kita bisa belajar game mengenai Samkok misalnya, kita bisa mmm, belajar sejarah dan lain sebagainya. Jadi mmm. tetap ada aspek positif yang kita bisa dapatkan dari sana. Pak Ivan, jadi kita lihat tadi Bapak ada bicara 2 hal ya. Satu, Bapak bicara soal bermain itu sebagai sesuatu yang ternyata kita ada dimensi menikmati Tuhan, menikmati hal-hal yang baik. Lalu yang kedua Bapak ada bicara juga di dalam konteks bahwa ada hal-hal yang positif yang kita percaya itu anugerah umum ya, Ya. di dalam anime dan juga di dalam, game. Pak Ivan, kalau kita lihat dari sudut pandang kreativitas, seni dan seterusnya yang dihasilkan itu sendiri juga boleh dikatakan sebagai bagian dari anugerah umum. Bagaimana Bapak menggambarkan ini? Karena memang kalau, anime kan dari komik ya, dan itu kan juga berasal dari seni menggambar, seni ilustrasi. Kita mengenal misalnya tradisi Jepang, orang-orang seperti Osamu Tezuka yang, pertama kali membuat Astro Boy, lalu kemudian dikembangkan dan sangat mempengaruhi, model mata ikan koki itu ya, Mmm, itu sangat khas mereka. Lalu kemudian juga kalau kita melihat kecanggihan komputer sekarang 3D, untuk membuat games-games sekarang yang sangat serius, sangat, boleh dibilang sangat realistis dan makin betul-betul game sekarang kan mencoba untuk menjadi simulasi. Nanti kita juga mesti bicara negatifnya, tetapi secara iya, positifnya, misalnya kita mau belajar mengendarai pesawat gitu. Jadi mmm, game pesawat itu sudah sedemikian realistisnya mmm, sehingga akhirnya kalau itu ditambahkan kokpit itu sudah kayak kita belajar benar-benar menerbangkan sebuah pesawat. mmm, Jadi itu juga tidak lepas dari kreativitas manusia yang luar biasa, kemampuan seni yang sangat tinggi yang mmm, yang ada di dalam kreativitas. mmm. Saya kenal Pak Ivan sudah sangat lama sekali. Pak Ivan kan juga sangat suka gambar ya. Pak Ivan sendiri nggak berpikir bikin komik, bikin anime misalnya? Ya itu kan butuh waktu ya, Pak, ya. Mmm, Kadang-kadang kita di persimpangan jalan harus memilih mhm, menentukan apa, sehingga ketika kita lebih memilih untuk misalnya menggembalakan, lalu mempelajari biblika, itu saja sudah memerlukan waktu yang sangat panjang ya, filosofi dan sebagainya. Sehingga kita memang harus memilih, tidak mmm. bisa semua, Pak. Tapi Pak Ivan pakai juga gambar di dalam mengajar, pakai juga di dalam berkhotbah, Ya ilustrasi ringan aja, Pak. ilustrasi ringan Iya, ya? heeh. Baik. Pak Ivan, orang tua khawatir lah, selalu begitu bicara game, bicara anime, selalu orang tua sudah alergi. Itu sebenarnya problemnya ada di mana, Pak? Saya pakai pendekatan ini, Pak, mungkin, Pak, ya, untuk membahas masalah, problem mungkin pendekatannya Marshall McLuhan. Mmm, Jadi Marshall McLuhan itu menggunakan ada sebuah idiom yang menarik, "The medium is the message itself." Jadi medium itu pesannya. mmm, Selama ini kita cuma berpikir bahwa bahaya dari misalnya komik kah, anime kah, atau film kah, itu adalah di dalam kontennya. mmm, Tetapi McLuhan mengajarkan tidak sesederhana itu. Tetapi ketika kita menjalankan formnya, mediumnya, bentuknya saja, itu juga mempunyai efek samping, tidak hanya kontennya. Jadi main game sendiri saja, misalnya electronic game. Game itu kan dulu, berasal dari play, Pak, ya. Jadi mmm, dari evolusinya play itu kan, kalau Huizinga mengatakan, "Saya main ayunan, saya lari-lari," itu kan play ya. mmm, Lalu kemudian muncul game. Game itu adalah play yang lebih di-structure-kan. mmm, Karena manusia itu peta teladan Allah, dia itu seperti Allah mencipta, mendesain, menambahkan keteraturan. Jadi ada game, misalnya sepak mmm, bola, mmm, ada aturan main dan sebagainya. Nah, tetapi kemudian manusia menambahkan lagi lebih kompleks, manusia itu membuat simulasi. mmm, Nah, jadi, eee, manusia sekarang membuat simulasi dari kenyataan. Nah, dari kita tadinya lari-lari kejar-kejaran di kebun dengan sekarang saya main game, itu bentuknya, formnya berbeda. Dan perbedaan form itu akan mempengaruhi saya, cara saya memandang dunia, bahkan cara beribadah. Saya ambil contoh gini, Pak, kalau saya bermain electronic games terus-menerus, itu formatnya yang saya terima adalah misalnya, kompetisi, mmm, menang dan kalah. Saya main game Street Fighter misalnya, mmm, ya kan. Saya bermain itu pagi, sore, siang, malam, terus-menerus bertanding. Saya ikut kompetisi.
ya kan. Jarang saya pergi main, zaman dulu tuh ada dingdong gitu ya, tempat Hmm. itu, lalu masukkan koin gitu. Jarang saya main, "Pukul saya biar saya kalah," ya ndak ada, Pak. Pasti gimana caranya supaya menang. Hmm. Nah, itu kan melihat saya memandang kehidupan, Hmm. di mana tempat untuk mengalah dan sebagainya. Jadi, apa keseharian kita itu mempengaruhi kita. Saya ambil contoh musik aja, sedikit keluar dari Hmm. game misalnya. Musik gereja sekarang itu kebanyakan sifatnya, kehilangan lagu-lagu yang grand, yang Hmm. megah, tetapi kebanyakan lagu-lagu romantik. Hmm. Nah, form lagu seperti itu membuat kita mempunyai gambaran Allah itu Allah yang romantik, Hmm. yang cinta kasih, tetapi bukan Allah yang berdaulat, yang grand. Jadi ada bias. Hmm. Nah, jadi problemnya adalah ketika kita bermain, electronic game, kita nonton anime, itu form itu mengubah kita. Saya ambil contoh lagi, Pak. Eee, Game itu kan pasti cepat, Pak, Hmm. ya, kecuali beberapa saat ini mungkin ada contoh game, tapi juga pasti tidak terkenal, game yang lambat, Hmm. berpikir kontemplatif ndak ada itu, Pak, biasanya Hmm. sedikit Hmm. sekali gitu. Hmm. Game itu ditembak, ya kan, stimulus, kita harus respon. Hmm. Jadi kecepatan stimulus respon. Nah, itu akhirnya mengakibatkan apa? Overstimulasi, Pak. Hmm. Terjadi kalau bahasanya Paul Virilio itu dromologi, kita tuh waktu menjadi lebih cepat. Hmm. Nah, jadi kita itu distimulasi nonton film, film juga selalu adegannya dramatis, Hmm. selalu yang puncak. Hmm. Sehingga akhirnya kita mengalami overstimulasi. Kalau Hmm. sudah overstimulasi, numbness, jadi kebas, Pak. Itu Hmm. desentisasi. Desentisasi adalah kita kebas. Hmm. Sehingga ketika, kita menunggu, kita sudah sulit, kita bosan. Hmm. Hmm. Nah, ini akan kita lihat dalam generasi muda sekarang, cepat bosan, Hmm. lalu kemudian mengharapkan segala sesuatu itu cepat menghibur, ya Hmm. kan. Sehingga akhirnya, khotbah harus menghibur, sekolah harus menghibur, Hmm. apapun harus menghibur Hmm. paradigmanya. Nah, ini semua adalah akibat dari format-format hiburan yang kita terima. Hmm. Jadi Pak Ivan, menarik ya, bahwa sebenarnya waktu kita bicara mengenai anime dan game ini, kita jangan pertama-tama masuk ke konten dulu. Di dalam mediumnya saja, di dalam media yang dipakai itu sendiri sudah mempunyai message, mempunyai pesannya sendiri yang seharusnya kita sebagai orang tua juga melihat bahwa, ada yang positif dan kemudian ada yang, negatif. Tadi Pak Ivan sempat singgung mengenai, misalnya hal-hal yang negatif ya. Ya. Itu, kalau kita lihat sekarang itu WHO menyebut, gaming disorder Mhm, sebagai satu penyakit ya, anti freedom, anti responsibility. Eee, Bagaimana Pak Ivan melihat ini? Kan sebenarnya ada hal yang positif dari play, mhm, tetapi mhm. kemudian kok jadi begini, Pak? Iya, itu kan memang, fakta adanya dosa, Pak, ya. Jadi memang Tuhan ciptakan baik, tetapi kalau, menyimpang ya ada dosa di situ. Jadi kita, responnya juga bukan menerima secara buta atau menolak mentah-mentah, tetap kita kan critical acceptance ya. Jadi Iya, kita secara kritis bisa menerima. Tadi yang dikatakan itu misalnya mengenai ini ya, jadi mengenai apa tadi yang gaming dari disorder, gaming disorder, apa apa aja yang anti freedom, anti responsibility, oh ya, anti sosial. iya. Karena begini, Pak, ketika kita masuk format electronic games itu kan kita yang mengontrol. Nah, ini Hmm. nanti jadi salah satu problemnya dalam game yang makin simulasi. Dulu tuh tadinya tuh kalau Tetris itu kan kira-kira setelah Perang Dunia Kedua itu kan sekedar mau dunia yang teratur ya. Jadi Hmm. dia mengatur tet tet tereret, jadi dia Iya. mengatur gitu. Tapi sekarang tuh betul-betul bukan hanya mengatur, Roblox dan sebagainya kan kita membuat sendiri gitu. Hmm. Roblox itu ya baik gitu ya, tapi kita betul-betul kita mencipta dunia kita sendiri. Hmm. Jadi saya tuh pencipta mini gitu. Nah, Hmm. jadi saya mencipta seluruh dunia. Nah, termasuk manusia itu kan dicipta Tuhan untuk adventurous ya. Manusia itu memang dicipta untuk berpetualang, untuk bergerak berpetualang. Dan pelayanan di masyarakat, pemberitaan Injil, lalu kemudian kesaksian tengah masyarakat, bekerja, itu kan semuanya adventurous sebetulnya. Hmm. Jadi kita dicipta untuk itu. Nah, ketika anak-anak itu tidak mengalami semuanya itu lagi, anak-anak juga tidak dimasukkan ke dalam dunia-dunia petualangan seperti itu, maka anak-anak larinya pasti ke electronic games. Zaman Hmm. sekarang kalau konteks Jakarta mau main sepak bola kan sulit, Pak. Hmm. Lapangan tidak ada, teman jauh-jauh, Hmm. ya akhirnya main kembali ke electronic games. Nah, di situ anak-anak mendapatkan challenge, Hmm. mendapatkan, resiko. Hmm.
tetapi resikonya adalah resiko virtual. Mmm, Jadi kalau misalnya, seseorang itu naik panjat tebing, itu fisiknya harus diatur, lalu kemudian ada resiko dan itulah yang membuat karakter muncul, Pak. hmm, Ketika ada kesulitan dan ada resiko. Sementara kalau kita main game, mati tinggal reset. hmm, Jadi akhirnya responsibility juga tidak ada, lalu karakter tidak bertumbuh. Jadi misalnya ada seseorang yang mau secara serius misalnya menjadi seorang pembalap sepeda motor. Dia secara serius ke sirkuit, dilatih oleh profesional, diajar baik-baik dengan peralatan keamanan yang lengkap gitu. Maka itu kan juga melatih dia punya karakter, hmm, disiplin, lalu kemudian keberanian. Tapi kalau hanya main di game hmm, itu tidak akan melatih sampai karakternya sekuat itu, karena hmm, tinggal kalau mati tinggal reset, Pak. hmm, Jadi saya kira ada benarnya, mengurangi pertanggungjawaban ya. Pak Ivan, Bapak boleh sedikit uraikan anime sama games itu resiko negatifnya bedanya di mana, Pak? Iya beda format, Pak, ya. Jadi Mmm, kalau anime kan ya memang kita, eee, memang betul-betul disuguhkan gitu. Kalau games tuh ada partisipasi aktif. hmm, Kita berpartisipasi aktif, tapi memang games yang sekarang tetap kita disuguhi cerita oleh dia. hmm, Jadi sudah dibentuk sebuah skenario di mana kita masuk. Nah, mungkin, meskipun kelihatan berbeda, tapi sama-sama itu adalah pelatihan hasrat, baik hmm, game maupun anime, anime itu kan menyatakan hasrat. Nah, di sini sekarang kita mulai masuk ke konten gitu ya. hmm, Tadi kita masuk ke format, sekarang kita masuk masuk ke ke konten. Nah, kontennya misalnya begini, eee, ada hal baik misalnya tadi dari One Piece ya, Pak, ya. hmm, One Piece itu mengajarkan ada petualangan seorang namanya Luffy, dia pengen menjadi raja bajak laut, dia tuh setia kawan, dia tidak suka menindas, dia seorang leader, hmm, tapi dia tidak suka menggunakan dominasi. hmm, Dia itu menekankan trust kepada teman-temannya. hmm, Dia sangat setia kawan gitu dan hmm, dia melawan, korupsi dan sebagainya. Tetapi problemnya adalah kalau kita lihat lebih jauh, di dalam anime itu baik dan jahat itu standarnya apa? hmm, Nah, jadi ternyata si Oda ini pengarangnya kemungkinan besar, saya tidak tahu benar apa salah, dipengaruhi Rousseau. oke, Heeh, jadi bagi dia institusi itu korup. hmm, Makanya dia mau dunia tanpa tanpa ada tekanan absolut. Jadi benar-benar hmm, kita bebas itu. bebas, Nah, apakah benar dunia seperti ini adalah dunia yang baik, dunia tanpa ikatan? Apakah manusia tanpa ikatan itu akan menjadi manusia yang baik? Nah, ini hmm, orang-orang seperti Thomas Hobbes dan sebagainya pasti tidak akan setuju karena hmm, manusia punya natur tidak sebaik itu. hmm, Dan dia juga percaya bahwa yang paling penting itu adalah, niat. Jadi kalau memang jahat asal kamu ngaku kamu jahat ya oke. Makanya bajak laut pun keren gitu. hmm, Selama dia jujur daripada jadi polisi hmm, tapi munafik gitu. Jadi hmm, ini kan glorifikasi kejahatan gitu. hmm, Nggak apa-apa kamu jadi rampok atau apa, tapi yang penting kamu jujur. Dan kadang-kadang orang baik sama jahat di dalam komik itu sangat komik yang sangat menguras emosi, Pak. hmm, Jadi ada menangis, orang tuh bisa tersentuh gitu. hmm, Tetapi kalau kita tidak hati-hati di sini, baik dan jahat ditentukan oleh afektif. hmm, Heeh, nah ini kan juga nanti secara form sesuatu yang menggetarkan, sesuatu jadi tidak ada lagi kontemplatif, tidak hmm, ada lagi ketekunan. Iman Kristen itu nanti larinya ke situ, yang menggerakkan emosi, yang menggetarkan. hmm, Akhirnya latihannya hasrat seperti itu, Pak. hmm, Misalnya juga kayak Dragon Ball. Dragon Ball itu kerinduan terus-menerus untuk mencapai transendensi. hmm, Dari manusia akhirnya menjadi super saya. hmm, Heeh, dan itu tanpa Tuhan bagaimana saya mempunyai kekuatan yang melampaui batas-batas kemanusiaan. hmm, Nah, jadi di sini kita juga perhatikan kontennya, hmm, ya, dan juga formnya. hmm. Pak Ivan, tadi Bapak bicara mengenai menguras emosi itu ada dampak-dampak secara emosional kepada anak-anak muda yang mengikuti game atau anime gitu. Mungkin mereka sendiri juga ada pergumulan dengan misalnya di sekolah bullying, loneliness lalu mereka lari ke situ. Itu gimana Pak Ivan lihatnya? Ya, karena itu cara paling cepat untuk mendapatkan kesenangan ya. Banyak Hmm, studi juga sudah menguraikan mengenai dopamin dan sebagainya, hmm, karena itu
cara paling cepat untuk senang dengan melihat layar dengan pasif, lalu kemudian kita juga sudah merasa nikmat. Hmm. Nah, itu sebabnya kan nanti dalam counter habit-nya itu kan kita nanti mencari kesenangan-kesenangan yang membutuhkan effort Hmm. sebagai, liturgi atau kebiasaan yang menjadi counter kebiasaan, saya sebut digital habit ya. Hmm. Digital habit kita mempunyai, counter misalnya habit of the heart ya, jadi Hmm. kebiasaan-kebiasaan yang berasal dari hati yang takut akan Tuhan misalnya. Pak Ivan tadi juga ada singgung mengenai kalau kita lihat di dalamnya sendiri kan ada apa yang kita sebut sebagai distorted worldviews ya, Pak, ya. Ya. Pemikiran misalnya saya pernah mendengar atau pernah melihat soal okultisme, Pak, itu cukup banyak sekali ya Oh ya, ya, di dalam, game, gnostik gitu ya, iya, heeh. itu gimana, Pak? Iya, kayak, ya tadi yang saya sebut salah satunya misalnya Dragon Ball itu ya, jadi bagaimana manusia mengalami transendensi, terus yang seri Demon Hunter, Demon Slayer itu kan juga ya, jadi, eee, semacam membangkitkan emosi bahkan kepada setan gitu. Jadi kita bisa simpati sama, setan itu tidak sepenuhnya jelek kok gitu ya, dan Mmm. kadang-kadang anak-anak bisa di-twist, untuk mengalahkan setan perlu setan juga gitu. Jadi kan manusia setengah setan yang lumayan baik menghadapi, setan yang sepenuhnya jahat gitu. Mmm. Dan dalam film-film seperti itu biasanya dikatakan, "Saya itu terpaksa menjadi setan." Jadi ini kan menimbulkan empati, simpati, Mmm. terhadap setan gitu ya. Mmm. Jadi ini, eee, kita melihat okultisme atau apa itu muncul di situ ya, bagaimana setan itu sudah merajalela kemana mana. Ya ini bisa dibaca sebagai, alegori sebetulnya ya, Mhm. tetapi penebusannya itu yang tidak kelihatan, penebusan seperti apa di tengah-tengah dunia seperti itu. Mmm. Jadi penebusannya ya biasanya penebusan kalau Jepang tuh ganbate, semangat kamu bisa kerja keras mengalahkan bakat, misalnya Naruto itu ya, jadi ganbate kamu bisa, kamu semangat gitu. Eee, Sehingga dengan hal-hal seperti itu kita melihat akhirnya baik dalam bisnis, baik di dalam nantinya beribadah, dalam apa, itu banyak sekali injil-injil kesuksesan diri. Mmm. Jadi, injil-injil perbuatan dan sebagainya, dan kita melihat anugerah itu jarang disebut. Lalu kemudian orang berlomba-lomba untuk menjadi kuat karena kelemahan itu problem. Mmm. Sehingga orang tidak berani menampilkan, apa adanya bahkan ketika, dan ini yang menarik, orang takut menjadi biasa gitu. Musti superhero terus ya? Iya, padahal kan kita Mhm. mostly itu orang biasa gitu. Mmm. Kalaupun ada orang super ganteng, super cantik itu kan mungkin berapa ya, mungkin 10% kah dari orang yang ada di sekitar kita. Mmm. Tapi mostly seperti kita ini kan orang-orang yang biasa, dibilang, Mmm. parah juga enggak terlalu, dibilang menarik juga enggak gitu, tapi biasa gitu. Prestasi juga dibilang hebat enggak, dibilang jelek banget juga enggak. Kita ini orang-orang biasa, dan apa salahnya kita menghidupi itu, dan bagaimana kalau kita lemah, ya kita tinggal, membuka diri, meriksa diri tanpa harus menjadi sok kuat dan memperbaiki diri. Mmm. Sesimpel itu kan sebetulnya kehidupan. Mmm. Tapi itu menjadi kehidupan yang sangat sulit dihidupi, dan itu kayaknya dosa kalau saya menjadi biasa gitu. Pak Ivan, saya kepengen tahu satu hal gini, sebenarnya si pembuat anime atau game ini, sebenarnya mereka ada sengaja atau tidak untuk menyebarkan katakanlah okultisme atau nihilisme atau ateistik atau barangkali, moralitas yang tidak beres, itu sebenarnya sesuatu yang disengaja atau tidak disengaja? Saya tidak bisa menilai motivasi karena memang tidak kenal, Pak, ya. Mmm. Cuma, mungkin saja tidak sengaja, mungkin saja itu adalah worldview yang dia pegang. Mmm. Mungkin ya dia seorang yang bukan Kristen, dibesarkan di budaya tertentu dan memang budayanya seperti itu, dia menyerap dan dia mempopulerkan gitu. Jadi bisa saja memang tidak sengaja gitu. Tapi, yang menarik ya adalah itu ya, jadi formnya itu kita ambil, Mmm. lalu kemudian kita isi konten Kristen. Mmm. Misalnya kita mau bikin game Kristen, tapi gamenya ya isinya ya adalah reward and punishment kan ya sama aja gitu. Mmm. Lalu leveling, bagaimana mencapai kesempurnaan dan sebagainya. Lah ini kan sebetulnya, eee, ayatnya Kristen, nama tokohnya Kristen, tapi sebetulnya formnya sama saja gitu. Saya juga tertarik tadi Pak, leveling itu kenapa selalu harus ada leveling? Karena memang Tantangannya? iya tantangan. Sebetulnya tidak ada yang salah dengan
leveling. tantangan ya, heeh. Kita kan leveling bisa dibilang kita maju lebih baik, itu kan sesuatu yang positif ya. Jadi kita tidak puas pada diri kita sendiri, kita leveling untuk mencapai tahap di mana kita memperbaiki diri lebih baik. Itu sebetulnya, unsur positifnya di situ. Tetapi negatifnya ya kita selalu maunya di atas gitu, nggak bisa terima kalau saya belum sampai ke sana. Ada game yang nggak ada leveling? Ada, cuma ya pasti game-game seperti itu sedikit, bahkan ada yang, ngajak berpikir, Oh ya? merenung, refleksi gitu ya, Oh ya. tidak Mhm. populer dan tidak, apa, saya sendiri sampai lupa judulnya itu. Ya, Mmm. tapi ada game-game semacam itu. Pak Ivan, di tengah-tengah kondisi yang kita lihat kalau kita lihat di sisi ini sangat gelap ya, Pak, ya. Mhm, Lalu pasti ya orang tua selalu panik, khawatir. Kalau saya mau mulai dulu dengan bukan dengan orang tua, tapi dengan istri, Pak. mhm, Jadi rupanya kan setelah sekian tahun game ini ada, Pak, ya. iya. Sekarang ini kan kita hidup di zaman di mana istri-istri gelisah karena suaminya itu main game, Pak. Oh, Jadi bukan lagi orang tua, bukan lagi anak nih, tapi iya, iya. perspektif istri. Ini Pak Ivan lihat apa yang mesti dilakukan oleh si istri, Pak? Sebetulnya sama, Pak, ya. Mmm, Jadi istri mesti ingatkan baik itu anak atau suami gitu. Ini kan kita tempatkan kembali kepada porsinya. Misalnya kayak begini, TV gitu. TV itu kan juga memang sesuatu yang sifatnya, pop, sesuatu yang tren, sesuatu yang ringan, sesuatu yang kalau ya orang bilang dulu opera sabun dan sebagainya. Ada orang yang bilang kurang mendidik lah, apa segala macam televisi. Karena memang televisi ya jangan jadikan pusat pendidikan gitu. hmm, Kalaupun dia pusat pendidikan, dia itu pemicu, pemantik, pembuat kuriositas, ya nanti seriusnya adalah studi di tempat lain gitu. Jadi memang perlakukanlah TV ya sebagai TV, dia itu sebagai, sedikit kita mengasuh dari mungkin kita sudah lelah, kita sedikit mengalihkan untuk nanti kembali. Nah, sebetulnya kan, hiburan bermain itu kan begitu Pak, tadi saya bilang bayang-bayang dari Sabat. Tetapi memang desain game yang nah ini pintar-pintarnya kita pilih. Desain game yang terlalu panjang yang membuat kita ndak bisa berhenti ya, pilihan di awalnya ini gitu. Kalau kita memang ndak ada banyak waktu, lalu kita pilih game yang ceritanya panjang, lalu kemudian kita membuang panggilan kita, ya akhirnya misalnya dia nggak kerja karena banyak main game, kebanyakan nonton anime. Nah itu kan dia memakai hiburan untuk, lari dari panggilan. hmm, Sebetulnya kan ini kan menjadi bayang-bayang menguatkan dia untuk balik lagi. hmm, Jadi, kita musti sendiri introspeksi dan kita mengingatkan baik anak maupun suami ya. Jadi sejauh mana dia memakai itu, hmm. heeh. Ya jadi memang solusinya salah satunya ya cerdas di awal. Kalau memang waktunya terbatas, jangan pilih game yang menyita begitu banyak waktu. Itu artinya Pak Ivan, kembali ke paradigma sabar di depannya tadi ya. Iya, Artinya setelah dia bermain, dia disegarkan, dia kembali lagi kepada aktivitas ya, itu iya. harusnya paradigma sabat ya. Dan kebebasan menurut Immanuel Kant ya, itu menarik sekali. Jadi kan kalau Sartre itu bebas, ya saya menentukan apa yang saya mau gitu. Itu kebebasan gitu. Saya tidak diikat, tidak dalam kontrol. Saya menentukan, apa yang ada dalam keinginan saya itu kebebasan. Tapi Immanuel Kant kan punya perspektif yang berbeda. Jadi ketika saya bisa mengatakan tidak dan saya bisa mengatakan iya kepada kewajiban moral saya, itu justru saya bebas. Jadi ketika saya bisa mengatakan tidak pada waktu saya begitu ingin, karena saya tahu ada kewajiban yang saya harus selesaikan, disitulah kebebasan. Jadi kita juga mesti, memakai, menempatkan bukan berarti karena ini ada sisi positifnya, wah lalu
dipakai kalimat ini untuk akhirnya tidak ada self control. Ngomong-ngomong Pak Ivan agak personal sedikit, Mhm. Pak Ivan sendiri main game nggak Pak Ivan? Saya main Sekarang ini main game? main itu. Oh ya, boleh tahu gamenya apa Pak Ivan? Saya main, game-game nostalgia, Pak. Heeh, Jadi misalnya zaman dulu itu ada Teenage Mutant Ninja Turtle, heeh, ada semacam, apa itu, kayak Final Fight atau apa itu yang diperbaiki, saya lupa judulnya. Lalu kemudian, Metal Slug yang diperbarui gitu. mhm, Jadi ya game-game yang sifatnya mungkin saya bisa main sebentar lalu kemudian saya tinggal gitu. Pak Ivan sih kelihatannya gamenya menarik ya, kalau saya gamenya catur Pak, jadi Oh iya. sudah stres di pelayanan main catur tambah stres lagi Pak, kalah tambah stres lagi. Pak Ivan kalau boleh tahu Pak Ivan, jadi Pak Ivan main game sendiri buat apa Pak Ivan? Kan Pak Ivan super duper sibuk kan? Ya itu Pak, jadi kadang-kadang kan sebetulnya yang namanya otak manusia itu kan selalu berpikir ya, Mmm, selalu berpikir. mmm, Nah, ketika berpikir itu manusia itu bisa ini ya, bisa kadang-kadang kita tuh perlu untuk apa, sedikit mengalihkan. Jadi kita tuh nggak pernah bisa berhenti, tapi mmm, kita sedikit mengalihkan. Kita bisa baca buku, tapi ketika tiba-tiba, wah capek, kadang-kadang kita butuh sesuatu yang lebih mungkin ringan, sesuatu yang lebih interaktif, mmm, sesuatu yang lebih mungkin sekedar, refresh untuk kita bisa kembali dan mungkin salah satunya adalah itu, kita ada saatnya mungkin nonton bagi sebagian orang mmm, atau, activity apa, mungkin dia ada hobi, misalnya dia berkebun mmm, atau dia misalnya olahraga, dia pergi ke gym atau bersepeda atau mungkin ya itu main game atau apapun yang dia lakukan untuk sekedar refresh dan kembali lagi kepada activity. mmm. Kalau boleh tahu Pak Ivan selama puluhan tahun urusan dengan game, Mhm. komik, anime, kartun ini, Pak Ivan sendiri pernah kecanduan, Pak? Saya, dulu mungkin waktu waktu paling banyak main itu ya pada waktu ini Pak ya, waktu SMP, SMA ya. Tapi saya tuh hampir nggak pernah, sampai nggak belajar gitu, nggak pernah sih ya. Mungkin karena itu ya, jadi, ada responsibility, rasa rasa takut untuk misalnya tidak bertanggung jawab dalam studi atau apa itu masih ada. Sehingga ya memang kadang-kadang, harus membatas diri ya. Jadi Mmm, saya tetap main, tapi tetap belajar juga jalan. mhm. Apa yang membuat Pak Ivan tertarik untuk mendalami game, komik, segala macam ini, Pak? Alamiah sih, Pak, ya. Alamiah ya? Alamiah ya, heeh, Kan ada nggak ada banyak bidang tertentu. studi yang lain, misalnya saya sendiri kurang tertarik studi ini. Saya nggak studi loh, saya menikmati. Tapi Pak Jadi Ivan punya pengetahuan yang luar biasa, Pak. ya itu karena ini ya, Pak, ya, jadi kan, eee, kita kalau studi sesuatu nah ini kan pengaruh dari, emosi ya. Kalau Kierkegaard kan emosi itu bukan menjauhkan manusia dari kebenaran, emosi itu justru menuntun manusia lebih mengerti kebenaran. Itu dalam hal ini kan, jadi kalau saya suka kan saya lebih banyak menggali, Mmm, heeh. Jadi misalnya misalnya saya pengen belajar mengenai, Metallica, mungkin saya akan lebih banyak studi mengenai Batman ketimbang Metallica karena saya lebih suka, mmm, Batman gitu ya. Saya sih mmm, studi juga misalnya mengenai musik rock, kenapa di zaman itu misalnya Ken Myers menulis ya itu zaman di mana orang itu lelah dengan aturan, mencari lengkingan-lengkingan, sesuatu musik yang lebih tribal, yang lebih primitif, ya, mmm, bunyi drumnya dan sebagainya. Itu ada pengaruh formnya itu nanti juga bisa ke itu. Tetapi, daripada studi itu, kalau bagi saya kan dunianya lebih dekat, misalnya Batman, Superman gitu ya, terus kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti, sebetulnya Superman itu yang Superman tuh yang mana ini misalnya masalah mmm, identity, mmm, apakah Clark Kent itu Superman yang sebenarnya, atau justru Clark Kent itu penyamaran dari Superman? Jadi iya, yang Superman tuh yang pakai jubah biru itu atau Clark Kent-nya, atau kedua-duanya, atau mereka semuanya bahkan tidak ada? mmm, Yang Batman ini yang mana? Bruce Wayne itu penyamarannya Batman atau Batman penyamarannya mmm, Bruce Wayne atau sebetulnya mereka ndak ada? Apa itu identity? Nah itu kan menarik ya untuk mmm. dipelajari, heeh, Pak Ivan, orang tua selalu paranoid ya, Pak, ya? mhm. Apa yang seharusnya sikap orang tua, Pak, terhadap game, anime ini, Pak? Kalau memang kita kan lihat ya Pak, di dalam sejarah kan misalnya memang harus ada cut ya. Mmm, Kalau memang anaknya tidak bisa kontrol diri ya memang harus di-cut, memang
perlu di-cut ya di-cut, Pak. Mmm. Sama seperti misalnya kan kalau kita bicara ada orang yang, eee, minum kopi lah gitu ya, sederhana ya, ada orang yang bisa tahu batas gitu. Mhm. Tapi ada orang yang sangat tidak tahu batas sampai asam lambung dan sebagainya. Jadi memang orang itu harus cut gitu kan, Pak, ya. Mhm. Tapi ada sebagian orang yang dibilang, "Ya kamu sebetulnya asal satu hari berapa gelas itu oke." Nah, orang-orang seperti ini mungkin bisa ya, kamu asal tahu batas ini. Kalau ndak tahu batas ya terpaksa orang tua harus intervensi. Kalau sudah betul-betul ndak bisa intervensi terpaksa harus detox kalau orang, narkoba bilang gitu ya, harus di-stop dulu berapa lama sehingga tubuh bisa menyesuaikan. Karena menurut studi kan itu ya Pak, saya kurang tahu juga dopaminnya itu perlu di-reset gitu ya, itu juga mengubah struktur otak kita katanya. Jadi kalau step by step itu Pak Ivan, orang tua itu ikut memilih game untuk anak misalnya, Mhm, lalu mendampingi gitu ya. Jadi artinya kan kita ndak mungkin cut, ndak boleh sama sekali kan. iya iya. Tetapi proses itu gimana Pak Ivan, menurut Pak Ivan? Iya, jadi kalau kalau kita cut, tergantung orang tua juga gitu. Ada orang tua yang mungkin bisa menyediakan nah, problemnya kan menyediakan alternatif, Pak. Mmm. Anak ketika di-cut itu alternatifnya apa, Mhm. counter habit-nya itu apa. Nah, Mmm. eee, mungkin bukan sekedar cut, tapi memikirkan alternatifnya mereka apa. Mereka kan sebetulnya ingin cari kegiatan. Mmm. Mereka ingin cari sesuatu yang, bisa membunuh waktu luang mereka. Mmm. Nah, apakah orang tua bisa menyediakan hal-hal yang baik, yang sifatnya adventurous, yang sifatnya, eee, menjadi counter habit bagi anaknya, ya tapi kebanyakan orang tua sekarang kerja gitu, Mmm. ya sehingga anak-anak tidak bisa dilepaskan dari itu. Nah, dalam kondisi seperti itu ya orang tua memang terpaksa harus, studi ya, dan studi zaman sekarang kan juga tidak terlalu sulit karena sudah ada begitu banyak Mmm. tools, kita tinggal ketik ini apa, ya keluar semua. Jadi ya tinggal orang tua musti, studi dan cari yang terbaik. Misalnya, ada yang bilang games itu bisa membuat orang individual, tetapi kan ada games-games yang ketika dimainkan bisa bareng seluruh keluarga. Oh, iya iya. Heeh, jadi alih-alih games itu membuat jadi individuals, electronic games itu main bareng-bareng satu keluarga. Mmm. Nah, ini bisa bisa mengurangi dampak itu. Yang kedua misalnya ada games-games yang sifatnya mungkin ada kekerasan misalnya ada, tetapi kan ada yang sifatnya mungkin lebih, cocok untuk anak-anak. Mmm. Nah, ini kan orang tua juga bisa memilih kan ya untuk usia anak cocok seperti apa. Kan mungkin, untuk anak-anak kecil games yang sifatnya sport mungkin atau apa lebih cocok ya, lebih sifatnya, sesuatu yang, lebih lembut untuk anak-anak gitu ya atau lebih lebih ke kreativitas, itu mungkin lebih cocok ya kan, Mmm. ketimbang nanti diberikan yang sifatnya kekerasan. Kalau saya membayangkan Pak Ivan, saya menjadi siswa SKC Sekolah Kristen Calvin ya, SMP, SMA misalnya atau SD. Pak Ivan pesan kepada anak-anak itu apa Pak Ivan soal ini? Iya, saya pasti akan pesan bahwa apa yang kamu mainkan itu akan membentuk kita. Mmm. Yang pertama, kita menyadari worldview-nya seperti apa, lalu kemudian ketika kita memainkan itu, kita paling tidak kita akan terinfeksi ya pasti Mmm. ya, karena formnya juga begitu. Sehingga kita juga jangan lupa melakukan counter habit. Mmm. Seperti apa Pak, boleh diberi contoh? Anime itu kan bergerak terus, Pak. Mmm. 1 detik itu mungkin bisa 64 gambar. Mmm. Jadi kita dibombardir dengan ribuan image. Mmm. Dan itu kita diam, merekanya bergerak. Jadi gerakan yang begitu banyak gitu. Mmm. Sehingga, mereka tidak melatih kita untuk merenung. Mmm. Jadi ya kita nggak bisa hindarkan itu. Tapi mungkin ada waktu di mana kita datang ke museum dan melihat lukisan. Mhm. Itu counter habit, Pak. Karena Mhm mhm. satu lukisan itu kita tatap mungkin bisa 10 menit. Mhm. Sambil di situ kita ketemu sejarah, kita coba browsing atau tanya sama kurator yang ada di situ, Mmm. menjelaskan. Atau, kita suka dengar musik-musik K-pop dan sebagainya, ada saatnya ke ASJ, dengar Mmm. musik klasik sebelumnya kan kalau tidak ada effort nggak akan ngerti. Mhm. Beethoven ngomong apa sih, kita paling nggak musti studi mempersiapkan diri dulu, baru kita bisa menikmati. Mhm. Jadi kita perlu usaha, kita perlu effort untuk mendapatkan kesenangan, nggak langsung itu, Pak. Mhm. Jadi kita harus banyak melakukan counter habit di situ. Mhm. Jadi ya kamu main ada waktunya, ada tempatnya, kita tahu bahayanya, tapi counter habit-nya apa. Mhm. Lalu misalnya ibadah.
Ibadah itu waktu kita tenang di depan Tuhan dan Hmm. itu betul-betul counter habit. Kalau kita diajarkan untuk naik terus, sekarang ibadah mengajarkan kita kamu tuh nothing gitu. Di Hmm. hadapan Allah kita tuh Hmm. bukan siapa-siapa. Kita semua sama dan menyembah Tuhan, menikmati Dia dalam situasi yang slow. Jadi kita menikmati persekutuan doa misalnya, itu PD itu betul-betul counter habit. Hmm. Karena kita berlutut, lalu kemudian kita berlatih konsentrasi, fokus pada satu tema dan mendoakan di hadapan Tuhan. Itu Hmm. adalah counter habit yang sangat baik. Pak Ivan, boleh tahu Pak Ivan sendiri terhadap anak-anak ya, Ya. itu bagaimana handling soal game dan ini, Pak? Sama Pak, jadi saya kasih game tapi saya lebih pilih gamenya itu game apa, Hmm. konsolnya konsol apa. Konsol itu maksudnya apa, Pak? Konsol itu, alat mainnya itu apa gitu. Oh, jadi Pak Ivan nggak kasih game anak game HP gitu? Enggak, saya enggak kasih. Ya, dan kalau ada itu terbatas sekali jamnya, itu biasanya karena begini Pak, kadang-kadang itu anak, bersosialisasi dengan temannya lewat itu. Hmm. Hanya untuk sosialisasi kadang-kadang dia menguasai itu lewat itu, tapi selebihnya lebih ke konsol sehingga kita bisa pantau. Hmm. Kalau, lewat handphone itu bisa lebih ke mana-mana, lalu kemudian waktu dia main, online itu kan sebaiknya dengan yang kita tahu, kenal ya, karena itu kan Hmm. dia belajar perbendaharaan kata-kata yang tidak baik itu kan kadang-kadang dari situ. Hmm. Jadi kalau dengan teman kita masih bisa lebih kontrol dan Hmm. orang tua yang lain juga saling mengontrol anaknya. Hmm. Nah, saya tidak sebut merek konsol, tapi paling enggak tuh gini Pak, kira-kira saya akan kasih ketika dia masih kecil gitu ya, itu game-game yang sifatnya lebih ke family, Hmm. family game. Hmm. Ya, jadi, lebih nyusun balok, Hmm. lebih ke olahraga, Hmm. lari-lari atau main voli atau Hmm. apa begitu, atau sepak bola gitu ya. Itu oke, silakan main game-game olahraga. Lalu kemudian, lucu-lucu balap mobil yang Hmm. seperti itu, yang game-game family gitu Hmm. ya, lalu seru-seruan sama-sama kita mecahin apa, siapa yang lebih banyak, itu yang, game-game seperti itu. Lalu kemudian mungkin game-game ya, ya seperti model Minecraft, Roblox yang menyusun-menyusun, meskipun Hmm. kita juga kasih tahu ada kira-kira filosofi apa di belakang semua itu Hmm. kira-kira ya. Bagus ya Pak Ivan ya. Mhm. Pak Ivan, apa pesan-pesan untuk mungkin orang tua lebih dulu Pak Ivan yang secara closing Pak Ivan mau sampaikan? Ya, jadi kita tidak bisa sesederhana mengatakan pokoknya tidak boleh. Hmm. Percayalah Bapak Ibu, Anda akan mendapatkan banyak musuh Hmm. dengan kebijakan seperti itu, tetapi kita juga tidak bisa mengatakan bermainlah, karena di belakang itu juga ada banyak bahaya. Hmm. Jadi bukan iya, bukan tidak, tetapi tadi seperti kita jelaskan ada critical acceptance ya. Hmm. Jadi kita menerima tapi kita juga tetap kritis. Hmm. Dan tetap bagaimanapun juga harus ada bijaksana dari Tuhan. Hmm. Kita sendiri juga mau repot sedikit Hmm. ya untuk meneliti, kira-kira apa sih sebetulnya yang dimainkan oleh anak kita. Kita kan pernah bikin seminar Pak ya Hmm. mengenai, misalnya poin begini, yang kartun belum tentu untuk anak-anak. Nah ini kan orang tua secara awam, "Oh kartun kok, anak saya nonton kartun itu pasti untuk anak-anak." Tonton aja Bart Simpson bagian Itchy and Scratchy. Orang tua bisa kaget itu melihat kekejaman seperti itu. Hmm. Zaman sekarang anime-anime pun Kejam. banyak sekali yang kejam dan itu untuk orang dewasa, Hmm. bukan tontonan anak-anak. Jadi Bapak Ibu mesti perhatikan, yang kartun belum tentu untuk anak. Hmm. Apalagi kalau kita belajar, barat ya, misalnya Hmm. Batman. Batman itu awalnya bukan untuk anak-anak. Hmm. Batman itu untuk orang dewasa. Hmm. Makanya Batman film sekarang itu kan The Batman dan sebagainya mencoba untuk mengembalikan keberingasan Batman yang dulu. Hmm. Baru setelah muncul Spider-Man yang diterima anak-anak dan cukup booming, Batman memberikan Robin sidekick dan semenjak itu mulai diturunkan untuk konsumsi remaja. Hmm. Tapi sebetulnya dulu, Batman bukan untuk anak-anak Hmm. dan banyak sekali komik juga tidak tentu untuk anak. Jadi orang tua harus memperhatikan. Hmm. Pak Ivan, pesan terakhir untuk anak-anak? Untuk anak-anak, bayang-bayang dari, eee, Sabat itu indah. Jangan jadikan bayang-bayang neraka. Hmm. Sesuatu yang indah dari Tuhan membuat kita suka, jangan sampai kita jadikan sebagai pelarian dari realitas. Karena, eee, kalau kita akhirnya
mau senang, bayangkan seorang yang menonton anime ya, sampai malam tidak bisa berhenti, katanya dia mau senang, tapi sebetulnya dia tidak senang, dia Mmm, sudah terikat, itu kecanduan. mmm. Kalau kamu mengalami itu, kamu harus minta kekuatan Tuhan, minta Tuhan lepaskan, sehingga kita seperti tadi kata Immanuel kan bisa mengatakan tidak kepada keinginan saya dan bisa mengatakan iya untuk melakukan kewajiban saya. Baik Pak Ivan, terima kasih banyak untuk waktunya. Sama-sama, Pak. Demikian perbincangan saya bersama Pendeta Ivan Kristiono, seorang pendidik, seorang hamba Tuhan, dan seorang konselor. Kiranya Tuhan dipermuliakan dan kita semua memperoleh berkat dari perbincangan ini. Sampai berjumpa di dalam seri podcast yang selanjutnya. Tuhan memberkati.